Oke teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat oleh Komunitas BPC. Ya, pada malam hari ini saya akan membuat video yang singkat untuk kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam IHSG pada hari ini ya. Jadi seperti biasa jangan lupa teman-teman join ke para pencari cuan di Telegram, para pencari cuan ya. Ini linknya para pencari cuan dan juga jangan lupa follow untuk Instagram kita di komunitas bpc.saham dan juga eh, YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe, terus dukung ya, dan share video ini supaya banyak teman-teman yang diberkati oleh video YouTube ini ya. Oke, seperti biasa Om Ben mengingatkan hati-hati ada akun palsu ya, karena akan mengambil keuntungan dari member-member. Jadi ini adalah contoh dari akun palsu, di mana linknya adalah para pencari cuan satu, hati-hati teman-teman ya, di mana mereka menawarkan program investasi ya. Ini PPC tidak pernah melakukan program investasi atau tanam modal, dan juga mereka suka sekali dengan meng-add member sendiri dan grupnya pun tidak dapat di-chatting ya. Jadi grupnya tidak dapat di-chatting seperti itu. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa join untuk komunitas PC yang asli di add para pencari cuan. Ini adalah grup yang asli ya, para pencari cuan yang asli. Di biodatanya Om Ben sertakan dari channel YouTube ini. Ya, sekali lagi PPC dan Om Ben tidak pernah menawarkan investasi, tanam modal, dan lain sebagainya. Dan juga kita tidak pernah japri atau direct message ke anggota ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Oke, kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, di mana Om Ben mengambil judul IHSG makin serius dan sektor ini paling tertinggal. Ya, kita lihat chart dari IHSG. Ini adalah cat dari IHSG teman-teman. Kita lihat kenapa makin serius. Karena semenjak IHSG itu break dari uh, resist Fibo-nya di 05 ini ya di harga 5.130. IHSG berhasil rally sampai ke harga 5.295 pada hari ini. Seperti itu ya teman-teman. Tapi perlu diperhatikan bahwa IHSG ini sudah mencapai atau dekat dengan area resist di mana ada resist gap ya. Ini ada resist gap harga 5.367 dan sampai 5.496 dan juga resist dari Fibonacci 618 di 5.417. Jadi teman-teman harus mulai hati-hati ya karena akan banyak taking profit di area ini. Tapi so far selama IHSG masih berada di 5.130, IHSG masih menunjukkan potensi untuk penguatan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, teman-teman harus tetap waspada, tapi atur money management seperti itu ya, karena IHSG sudah dekat dengan area resist. Nah, tapi walaupun dekat dengan area resist, saya melihat IHSG ini menunjukkan penguatan yang sangat serius. Sekali lagi ya, terbukti sektor dari pendukung IHSG yang mengangkat IHSG adalah sektor finance ya di dalam bursa kita. Ini adalah chart dari finance ya, chart dari finance. Sedangkan garis merah ini adalah chart dari IHSG kita. Terlihat bahwa sangat berkorelasi antara finance dengan IHSG kita. Seperti itu ya. Dan di sektor finance pun dalam beberapa waktu terakhir belakangan ada inflow asing yang masuk walaupun tidak terlalu besar, tapi konsisten mulai masuk seperti itu. Jadi saya melihat ini inflow yang sangat serius dan perlu kita perhatikan seperti itu ya. Jadi sekali lagi sektor finance itu memegang peranan penting dalam indeks kita karena itu adalah sektor penggerak. Nah, di dalam sektor finance ada dua saham yang saya perhatikan, yaitu saham BBRI yang pertama. Kita lihat BBRI juga, ini chartnya ya, yang merah ini adalah IHSG kita. Jadi ketika BBRI bergerak sideways, IHSG kita juga bergerak sideways. Karena memang ini sektor penggerak ya, saham penggerak IHSG kita. Dan selama beberapa hari juga terjadi inflow yang bagus sekali. Inflow asing yang masuk untuk mengangkat IHSG kita. Nah, sedangkan satu saham lagi yang juga penggerak adalah Bank BCA. Bank BCA juga kita lihat sama, ini adalah chart dari IHSG yang merah, sedangkan ini chart dari BBCA. Jadi sangat berkorelasi sekali ya. Memang hari ini terjadi buangan, tapi 4 hari ke belakang masih ada inflow yang sangat bagus untuk BBCA. Nah, ini adalah chart dari garisan untuk teknikal dari BBRI. Saya mau jelaskan teman-teman, kenapa saya memakai technical analisa untuk setiap video saya. Saya juga memakai foreign flow dan analisa fundamental seperti itu ya. Tapi technical analisa ini memperlengkapi
dari analisa-analisa yang lain, seperti analisa foreign flow, seperti itu. Karena apa? Kenapa saya memakai teknik analisa atau garis-garis ini? Garis-garis ini tuh bukan untuk menggerakkan dari harga. Jadi garis ini tidak bisa menggerakkan harga. Tapi garis ini membuat kita mengerti di mana potensi dan di mana resiko dari sebuah saham. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, teman-teman harus ngerti potensi dan resiko dari sebuah saham. Kalau kalian hanya mengikuti ketika bandar beli kalian beli, bandar jual kalian jual, memang terlihat sangat simpel, tapi dalam kenyataannya tidak sesimpel itu. Karena ketika bandar beli, harga tidak otomatis naik seperti itu ya. Harganya bisa dibanting ke bawah. Nah, kalau kalian tidak mengerti supportnya di mana, kalian tidak akan bisa mengatur money management dengan baik juga. Jadi, saya selalu menggabungkan analisa supaya mendapatkan hasil yang optimal seperti itu. Nah, kembali ke BBRI ini. BBRI ini kita lihat ya, bahwa garis ungu ini adalah garis downtrend yang dibentuk pada waktu BBRI dibanting ke bawah oleh asing. Tapi mulai dari akhir Mei ya berusaha menembus dan akhirnya di awal Juli bisa tembus dari downtrend line ya. Akhirnya sideways di sini. Dan kita lihat di sini mulai sideways ya teman-teman. Saya akan zoom lagi. Nah, ini dari mulai akhir Mei sampai pada Agustus awal, BBRI terlihat berkonsolidasi di area Fibonacci 618 ya, golden ratio ini di mana 3100 seperti itu. Ini adalah area penting dan area resist yang kuat biasanya seperti itu. Area 618 menjadi area yang sangat kuat, entah support kuat atau resist kuat seperti itu. Nah, kita lihat lama berkonsolidasi ya, berusaha menembus, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan lain sebagainya. Ini sideways di area ini, sampai akhirnya pada awal Agustus terjadi inflow yang sangat bagus sekali, dan kita lihat di chart ini ya, ini menunjukkan kenaikan yang sangat serius. Dan terlihat, kalau kita lihat dari sini, dari titik ini ya, di mana awal Juni sampai ini, terlihat bahwa membentuk rounded ya, pola rounded bottom ya, seperti mangkok seperti itu ya. Ini adalah pola saham untuk uptrend ya. Ketika dia break dari 3.350, maka akan menunjukkan kenaikan ke atas. Dan kemarin memang break juga ya. Kita lihat ini volumenya sangat besar di sini untuk naik, kemudian terjadi koreksi sehat ya, melihat berusaha menguat, dan hari ini juga volumenya cukup bagus. Artinya apa? Artinya saya melihat selama BBRI berada di atas 3.350 atau at least 3.300 ya, IHSG kita masih di area aman. Seperti itu. Kembali ingat bahwa BBRI adalah salah satu saham penggerak IHSG dan penjaga IHSG kita. Jadi saya mengambil kesimpulan ya teman-teman, ini yang saya perhatikan, bisa saja salah, tapi teman-teman kalau memang cocok dengan analisa saya bisa perhatikan saja. Ketika BBRI masih berada di atas 3.300, maka IHSG kita dalam taraf aman. Seperti itu ya. Itu analisa saya untuk BBRI. Jadi BBRI ini berpotensi melanjutkan kenaikan sampai 3.670. Seperti itu. Ini ada area resist juga yang sangat kuat. Jadi teman-teman mesti perhatikan seperti itu ya. Tapi so far selama di atas 3.350, saya melihat masih aman IHSG kita. Saham kedua, saham BBCA ya. BBCA ini juga sama, kita lihat BBCA ini selama Juli sampai Agustus dia berusaha break dari area resist kuatnya ya. Ini ada gap ya di sini ya, ada gap yang dibentuk karena gap down waktu bandingan lalu bulan Maret ya. Kemudian dia berhasil menembus ini, berusaha menembus dan selama 1 bulan sideways di area gap dan akhirnya berhasil lolos ya, berhasil lolos di awal Agustus. Ini menjadi sinyal yang sangat baik. BBCA ini juga sama. Selama BBCA berada di atas 30.000, maka saya mengasumsikan IHSG kita masih dalam tahap aman. Seperti itu ya. Jadi BBRI di 3.300 dan BBCA di 30.000. BBCA koreksi sehat area kalau teman-teman mau masuk ya area 31.000. 31.000 sampai 30.000 ya. Kalian bisa mulai buy di sana, seperti mulai cicil buy. Tapi so far selama dia di atas 30.000, maka saya melihat bahwa IHSG kita dalam tahap aman. Oke, jadi intinya penting sekali kita memahami blueprint dari indeks kita. Ya, daripada kita sibuk menganalisa kenapa bandar jual, kenapa bandar beli, kenapa asing jualan hari ini, kenapa asing beli, itu akan sangat membingungkan buat kita. Karena kita nggak bisa mengerti pola pikir bandar. Tapi yang bisa kita mengerti adalah bagaimana blueprint dari indeks kita. Ya, tadi saya jelaskan selama BRI di atas 3.300 dan BBCA di atas
30.000, maka indeks kita masih dalam tahap aman dan bisa berpotensi melakukan penguatan. Seperti itu ya teman-teman. Sangat penting kita memahami apa yang menjadi yang kita bisa pahami, seperti itu ya kasarannya. Jadi kita sebagai trader, kita tidak bisa memahami pola pikir bandar, tapi kita bisa memahami pattern dari sebuah pergerakan harga. Ya, itu yang kita analisa. Tidak terlalu penting untuk kita memikirkan kenapa bandar jual, kenapa bandar beli. Tapi yang terpenting adalah kita bisa memahami kalau bandarnya jual itu selama di titik aman, kesempatan kita untuk belanja. Seperti itu ya. Kalau bandarnya beli, berarti kesempatan kita untuk mendapatkan cuan dari kenaikan harga. Seperti itu simpelnya seperti itu ya. Jadi daripada sibuk menganalisa, lebih baik kita memahami blueprint dari kita. Ya, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Yang kedua adalah sektor yang terakhir yang tertinggal di IHSG kita adalah sektor properti. Ini perlu kita perhatikan ya. Saya akan bukakan chart dari sektor properti. Ya, kembali lagi chart ini kita bisa mengerti di mana area support dan di mana area resist ya. Terlihat bahwa chart properti ini memantul 2 kali dan membentuk pola double bottom ya di area sini. Ini adalah chart mingguannya, lebih jelas lagi ya teman-teman. Ini membentuk pola double bottom atau pola bentuk huruf W ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu menarik sekali untuk kita perhatikan sektor properti karena ini sektor yang paling tertinggal tapi masih berada di area support. Artinya resikonya kecil. Saham pertama yang perlu dipantau adalah saham CTRA. Ini saham yang luar biasa sekali ketika sektor properti diajar, saham ini paling kuat ya, paling kuat. Kita lihat selama bulan Juni sampai Agustus dia berada di area sideways-nya di 600 sampai 650 ya. Terlihat dia berusaha tembus ke atas 650, gagal, turun lagi tapi tertahan di area 600 ya. Sempat tembus ke atas dan gagal lagi. Ini sempat juga kebanting ke 570 tapi juga kembali lagi ke atas. Seperti itu. Jadi ini saham yang sangat menarik untuk diperhatikan. Saham ini adalah salah satu saham favorit saya dan saham ini adalah salah satu saham penggerak di sektor properti yang sangat dijaga. Ya, terlihat selama CTRA di atas 650 ya, di atas 650-nya ini, maka kita bisa mendapatkan keuntungan dengan cara kita ride di saham ini ya. Jadi kalian bisa beli ketika harganya mendekati 650 ya, seperti itu. Jadi saya selalu sarankan pantau saham ini jika saham ini terkoreksi sehat, itu saatnya kita cicil beli. Seperti itu ya. Itu saham pertama yang harus kalian perhatikan adalah saham CTRA. Jadi CTRA selama berada di 650, saham ini masih sangat-sangat menarik. Saham kedua adalah saham SMRA. SMRA ini juga sama. Ini barusan break dari resistnya ya di 575. Ya, ini kemarin berusaha menembus tapi selalu gagal ya. Terlihat dan akhirnya hari ini berhasil tembus ke atas dan tutup di 585. Jadi SMRA selama berada di atas 550, maka saham ini menjadi saham yang sangat menarik untuk dipantau ya karena risknya sangat kecil sekali. Kalian beli di harga 585 misalnya dengan stop loss di 540. Jadi risknya bisa kalian hitung. Itu pun kalian bisa melakukan pembelian bertahap misalnya 585, 580, 575, 570 seperti itu ya. Jadi saya sarankan untuk belinya selalu cicil ya teman-teman. Saham kedua yang menarik adalah saham SMRA selama dia berada di atas 550. Saham ketiga di properti adalah saham BSDE. Ya. Saham BSDE ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, saham BSDE. Saham BSDE ini juga menarik selama dia berada di atas 670 ya. Di atas supportnya di 670. Jadi BSDE layak dipantau ketika dia masih di atas 670 ya. Hari ini menguat 4% ke 725. Jadi kalian bisa mungkin cari area buy-nya di 700 atau 690, 680 mulai dicicil ya. Karena ini sektor yang sangat menarik sekali, sektor properti. Ya, itu saham BSDE. Saham terakhir adalah saham Pewon. Saham Pewon ini menurut saya saham yang paling berat untuk naik karena dia masih ada area ini. Area resist kuatnya di 414 sampai 438 ya. Jadi ini hati-hati ya teman-teman kalau mau beli saham Pewon. Ketika saham ini tidak bisa naik di atas 438, maka saham ini belum aman ya. Tapi area supportnya jelas di 386. Jadi selama kalian bisa beli di area bawah di 386, saya rasa masih bisa mendapatkan keuntungan. Tapi hati-hati dan tetap disiplin. Itu saham Pawon. Dari saham properti semua, saham yang paling menarik buat saya adalah saham CTRA. Jadi kalian bisa analisa, ini gambaran dari saya.
silahkan dianalisa kembali ya. Saya harap teman-teman bisa mengetahui sektor ini. Jadi ingat prinsip ini. Cara entry dari sebuah saham adalah ketika saham itu sideways di area support atau terkoreksi sehat. Seperti itu ya. Jadi bukan saat rally. Teman-teman selalu bertanya pada saya, Om Ben boleh beli enggak? Hari ini sudah naik nih, boleh beli enggak? Silahkan kalau mau beli. Saya tidak pernah melarang teman-teman mau beli. Wong itu uang-uang kalian. Hak kalian untuk beli. Tapi harus diingat bahwa kalau kalian beli di area atas atau saham itu sudah rally, risk atau resiko kalian semakin besar. Jadi seperti itu ya. Resikonya semakin bertambah. Seperti itu. Dibandingkan kalian membeli saham di area support atau yang lagi terkoreksi secara sehat. Ya, terkoreksi sehat itu bagaimana? Terkoreksi sehat itu terkoreksi selama belum jebol dari support atau trendline-nya seperti itu. Kasarannya saham itu membentuk higher low ya. Jangan beli di higher high, tapi belilah di higher low dari sebuah saham ya. Itu bahasa technical analisa seperti itu. Jadi teman-teman mesti ngerti prinsip dari trading dan memahami. Rule-nya simple. Belanjanya di harga murah dan jual di harga mahal. Seperti itu. Bandar pun melakukan hal yang sama. Kita lihat BBNI. BBNI beberapa hari ini rally ya. Rally dari 4.500 sampai nyentuh 5.200-an. Hari ini bandarnya mulai jualan. Asing mulai jualan. Simple. Mereka jual di harga mahal dan beli di harga murah. Sama. Kita pun harus seperti itu. Jadi di mindset kita beli itu di harga murah seperti itu ya. Ketika murahnya di mana? Ketika area di support seperti itu. Jadi kalian harus mengetahui hal-hal tersebut. Jadi dan yang kedua adalah kita harus menahan diri dari fear of missing out. Kalau sahamnya sudah ketinggalan naik seperti Sril, ya tunggu aja ketika dia nanti terkoreksi sehat untuk kita masuk. Karena apa? Kalau kalian kejar harga, kalian akan berpotensi sangkut. Itu cara main bandar mencari cuan. Jadi dia menggerakkan harga ke atas, retail beli, berbondong-bondong beli, harganya dibanting, mereka panik, mereka cut loss. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah kejar harga dari sebuah saham. Ya, nah oke. Hari ini saya rasa pembahasan kita cukup sampai di sini. Saya harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan saya. Silahkan subscribe, silahkan like video ini, share jika berguna buat teman-teman yang lain. Nah, ini saya sertakan ada paket membership dari PPC. Kalau kalian butuh komunitas untuk belajar yang lebih intens, silahkan berlangganan paket membership ini di sini. Kita ada Stockpick tentu saja, tapi terlebih lagi kita punya paket edukasi di mana kita akan mengedukasi setiap hari psikologis yang baik bagaimana, jangan kejar harga, jangan berjudi dengan saham, pemilihan saham yang baik bagaimana, dan lain sebagainya ya. Ini komunitas yang sangat sehat, dan saya sangat senang teman-teman di PC ini sangat aktif sekali. Bahkan sampai jam 2 pagi masih ada yang chatting, saling bertukar pikiran. Ini luar biasa sekali komunitas yang sangat aktif ya. Saya berharap teman-teman bisa join bersama dengan kita ya. Untuk infonya silakan chatting Channel atau AD13P. Oke teman-teman, demikian video hari ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video mendatang.